Siapa wanita itu, Mas? Tanya Naura penasaran. Mona, lirih Aksa. Dengan menatap Naura penuh rasa bersalah, dia pasrah saja bila sang istri akan marah dan kesal kepadanya. Itu sudah risikonya yang sudah mengabaikan Naura. Mona, wanita yang kemarin sempat membuat kita salah paham, Mas. Tanya Naura tak percaya. Iya, rupanya dia baru saja menemui kekasihnya dan dia juga tinggal di apartemen yang sama dengan kita. Mona ingin meminta pertanggungjawaban kekasihnya tapi malah diusir. Dan Mona mengalami pendarahan yang sangat hebat. Makanya tanpa pikir panjang, aku segera saja menolongnya. Aksa panjang lebar bercerita. Aku tahu istriku wanita yang baik, tentu dia akan mengerti dengan apa yang sudah aku lakukan. Naura menghela nafas panjang. Apa hanya ada kamu saja, Mas, di tempat itu? Bagaimana jika dia salah paham dan mengira kamu masih mencintainya? Lirih Naura. Dengan kedua tangan yang saling meremas di atas paha, dia sedikit bingung. Apa sebenarnya maunya Aksa? Kenapa suka sekali mencari masalah? Enggak ada yang, kebetulan hanya ada aku. Seandainya ada orang lain tentu saja aku tidak kebingungan yang. Kamu enggak usah takut yang, Mona sudah berubah. Aksa meraih tangan sang istri dan mengecupnya dengan lembut. Lalu membawa wanita itu ke dalam pelukannya yang hangat. Naura hanya pasrah saja. Dia melingkarkan tangan pada pinggang Aksa, merebahkan kepalanya pada dada nyaman sang suami, tempat yang selama ini menjadi favoritnya. Hangat dan nyaman, Naura ingin menjadi wanita yang egois, tak ingin berbagi wanita kehangatan ini pada wanita yang lain. Jangan pernah membagi hati dan dada ini dengan wanita yang lain, Mas. Aku nggak mau jika milikku ikut dinikmati oleh wanita yang lain, kata Naura dengan sungguh-sungguh. Tentu saja tidak akan terjadi, sayang. Hati dan seluruh tubuhku adalah milik kamu. Tak ada tempat lain buat wanita di luar sana. Aku memang punya masa lalu yang buruk, tapi aku ingin memperbaiki semua itu, sayang, demi kamu dan anak-anak kita. Aksa melakukan satu kecupan hangat pada pucuk kepala Naura. Jika kamu melanggar janjimu, maka aku akan pergi jauh darimu, Mas. Aku nggak akan mau kembali lagi sama kamu, ancam Naura. Sontak membuat Aksa bergidik ngeri. Ditinggal beberapa hari saja dia sudah linglung dan patah hati. Bagaimana jika Naura benar-benar pergi dan tak mau lagi kembali bersamanya? Mungkin dia bisa gila. Jangan bicara begitu, sayang. Jika kamu pergi, aku bisa mati. Rengek Aksa. Dia memeluk sang istri dengan erat, seakan takut jika berpisah. Walau dalam mimpi saja, Aksa tidak akan rela berpisah dengan Naura. Aku lelah, Mas, jika harus selalu mengerti kamu. Aku hanya ingin hidup bahagia bersama kamu dan anak-anak kita, Mas. Apakah keinginan aku terlalu tinggi? Naura menjauhkan wajahnya dan menatap sang suami dengan lembut. Tidak, keinginan kamu tidak berlebihan, sayang. Kita akan bersama-sama mewujudkan impian kita ini ya. Hidup bahagia, tenang bersama anak-anak kita. Aksa tersenyum manis, lalu mengecup bibir sang istri yang tengah cemberut. Mona kirim salam buat kamu, dan dia meminta maaf sudah pernah membuat kehebohan waktu itu. Apa benar, Mas? Mona sudah sadar? Tanya Naura tak percaya. Apa mungkin wanita seperti Mona mau berubah dan sadar? Iya, sayang. Dia sadar setelah kehilangan calon anaknya. Dia keguguran, Mas. Naura menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Seketika jiwa sesama wanitanya terenyuh. Dia juga tengah hamil saat ini. Kasihan sekali membayangkan ada wanita lain yang kehilangan calon anak mereka. Iya, sayang. Karena darah yang keluar terlalu banyak. Dan aku terlambat membawa ke rumah sakit. Bayi yang dia kandung tak bisa diselamatkan, ucap Aksa lagi. Astagfirullah, Mas. Kasihan banget sih. Sisi hati Naura yang lembut tentu saja terenyuh membayangkan bagaimana kesedihan Mona. Walau dia belum menikah, tetap saja anak adalah buah cinta dari pasangan yang saling menyukai. Iya, sayang. Makanya aku nggak tega jika membiarkan dia sendiri di sana tadi. Kamu bisa mengerti kan? Iya, Mas, maafkan aku yang tadi sempat berpikir buruk sama kamu. Aku hanya takut jika Mona akan kembali mengusik ketenangan rumah tangga kita, Mas. Nggak akan, sayang. Aku rasa sekarang dia benar-benar sudah tobat dan sadar. Semoga saja ya, Mas. Jadi kapan Mas bisa mengantar aku ke dokter kandungan? Aku nggak mau jika gagal lagi, Mas. Besok siang ya, aku akan cuti dulu. Sudah lama aku nggak ambil cuti. Ayo kita tidur. Aksa mengajak sang istri untuk segera berbaring di ranjang. Dengan berpelukan seperti biasanya, kali ini Aksa benar-benar hanya ingin tidur saja. Tak sampai hati ingin meminta pada sang istri. Apa Papa Winata nggak akan marah, Mas? Tanya Naura dengan takut. Nggak akan. Jika urusan calon penerus Winata Group, Papa akan memberikan hak istimewa. Aksa tergelak, lalu mengecup kening sang istri.
Setelah itu baru memejamkan mata. Begitu juga dengan Naura. Dia juga ikut memejamkan kedua matanya, berharap bisa bertemu dengan sang suami dalam mimpi. Rasanya pasangan itu sudah terkena sindrom paling berbahaya saat ini. Bucin level akut, jika saja bisa, kemanapun akan bisa bersama. Baik itu dalam kehidupan nyata atau hanya dalam mimpi saja. Keesokan harinya, pagi hari tadi Aksa sudah tidak merasa sindrom kehamilan simpatik seperti biasanya. Dia bisa langsung bangun saat azan subuh berkumandang. Kali ini Aksa ingin sarapan dengan ayam goreng dan sambal. Untung saja di kulkas masih ada stok paha ayam, beberapa potong. Cukuplah buat sarapan mereka berdua. Mas, ayo sarapan dulu, usik Naura. Saat melihat sang suami tengah fokus dengan ponselnya, pria itu duduk di sofa ruang bersantai. Iya sayang, sebentar ya. Masih mau telepon Ferdi dulu, mau izin, karena nanti kita akan ke dokter. Aksa tersenyum manis. Dia mengulurkan tangannya meminta sang istri mendekat. Dengan penuh wanita itu tengah hamil muda itu mendekat. Apa enggak masalah mas, kamu jadi sering ambil cuti. Aksa menariknya hingga jatuh di atas pangkuannya. Halo Fer, Aksa tengah berbicara dengan Ferdi. Naura menutup mulutnya rapat-rapat karena tidak mau mengganggu obrolan suami dan sang asisten. Halo bos, ada apa bos? Hari ini aku cuti Fer. Bos baik-baik saja bukan? Kemarin kemana saja bos? Membuat istri cemas saja. Ferdi memotong kata-kata Aksa hingga membuat pria itu kesal. Hei, dasar kurang ajar. Berani-berani kamu memotong ucapanku. Apa kamu mau dipecat? Aksa berteriak sembari melotot. Mas, Naura ikut mendelik sembari mengusap lengan pria itu agar tidak marah lagi. Bak kerbau dicocok hidungnya. Sontak saja Aksa luluh. Dia melemaskan bahu yang tadi sudah menegang. Aku kemarin ada urusan Fer dan ponselku habis baterainya. Lirih Aksa, tapi dalam hati sungguh kesal pada sang asisten. Syukurlah jika begitu bos. Bos mau ada acara, kok mau cuti segala. Mau antar istriku ke dokter kandungan. Sudah kamu jangan so akrab, serga Aksa. Lalu mengecup bibir sang istri yang tengah cemberut. Oke bos, oh iya bos. Untuk hari Senin aku juga mau minta izin cuti. Mungkin 2 atau 3 hari bos. Apa? Kenapa lama sekali? Kamu mau dipecat? Aksa sontak saja kembali tersulut emosi. Tak peduli jika sang istri tengah mengotot padanya. Aku mau pergi ke kampung Vera bos. Rencananya kami akan menikah di kampung. Apa? Aksa semakin kaget. Plak. Karena gemas Naura memukul lengan Aksa. Dia sampai kaget mendengar teriakan pria itu. Jangan berteriak mas, bikin kaget saja. Maaf sayang. Kenapa bos? Kaget ya, canda Ferdi di serbang sana. Memang tak ada yang tahu rencana dia yang akan menikahi Vera. Ferdi tak mau menunggu terlalu lama. Takut jika Vera diambil laki-laki lain. Kamu nggak bercanda, Fer? Aksa seakan masih belum percaya dengan apa yang diucapkan oleh Ferdi. Serius, bos. Makanya aku mau minta izin dan restu pada bos. Kenapa lama sekali, Fer? Apa kamu mau sekalian bulan madu di sana? Sindir Aksa. Wah, ide yang bagus, bos. Kalau begitu aku izin 1 minggu ya, bos. Sekalian mau bulan madu. Ferdi terkekeh geli. Kurang ajar kamu. Sebaiknya kamu urus surat pengunduran diri saja jika kamu lebih lama libur. Aksa mengakhiri panggilan dengan kesal. Kenapa sih mas? Kamu ini masih pagi sudah marah-marah saja. Naura bangun dari duduknya, lalu berkaca pinggang di depan sang suami. Kamu mulai ke pengaturan awal ya mas? Pengaturan awal gimana sayang? Tanya Aksa tak mengerti. Dia berdiri dan mengajak sang istri untuk sarapan. Karena setelah ini mereka akan ke dokter kandungan. Menggantikan jadwal yang tadi sore berantakan gara-gara Aksa yang terlambat pulang. Suka marah-marah dan judes, Aksa langsung saja tergelak. Dia ingat waktu awal nikah dengan Naura, setiap hari pasti bertengkar dan berdebat. Entah jika Aksa punya istri yang lemah dan penurut, pasti rumah tangganya tidak akan berwarna saat bersama Naura. Wanita itu bisa lembut dan garang pada saat yang tepat. Apa aku begitu yang? Masa lupa sih mas, setiap hari kamu memarahi aku. Seakan aku ini nggak pernah ada benarnya di mata kamu. Naura mencebik dan mengambilnya sarapan buat sang suami. Tanpa banyak drama, Aksa segera mencuci tangan dan menyantapnya. Masakan sang istri memang tak pernah gagal. Selalu enak dan pas di lidahnya. Sambal terasinya juga pas. Asin, manis, dan pedasnya berkolaborasi dengan apik di dalam mulut. Maafkan aku ya, waktu itu masih belum bertemu dengan pawang nyayang. Jadinya suka meledak-ledak. Aksa tergelak kencang. Terus aku ini pawang kamu gitu mas maksudnya. Naura meledik kesal.
Haha, Aksa tertawa kencang, hingga akhirnya tersedak pedasnya sambal. Sontak wajahnya memerah karena rasa pedas tercekat di tenggorokan. Makanya mas, jangan tertawa saat makan, omel Naura. Dan dia mengambilnya minuman buat sang suami. Maaf ya. Mereka melanjutkan sarapan tanpa ada obrolan lagi. Karena hari juga sudah semakin siang, jadwal ke tempat dokter sudah menunggu. 1 jam kemudian, Aksa dan Naura sudah ada di tempat praktek dokter kandungan. Setiap pagi dan sore memang dokter Regina membuka praktek di rumah, karena siang di rumah sakit. Selamat pagi menjelang siang dok, sapa Aksa dengan sedikit bercanda. Sontak dokter cantik itu terkekeh geli. Selamat pagi pak, bu, ayo silakan masuk, ucap dokter itu dengan ramah. Aksa mengajak sang istri untuk segera masuk dan duduk di depan sang dokter. Ada yang bisa dibantu, ibu bapak? Mau periksa kehamilan rutin dok, saya yang dulu kesini bersama mama saya, ucap Naura sembari tersenyum. Dan ini suami saya, baru selesai tugas di luar kota. Oh iya, mari silakan berbaring seperti biasa. Dokter cantik itu kemudian menggiring Naura dan Aksa menuju tempat tidur yang sudah disediakan. Dokter itu mengangkat gaun Naura hingga sebatas atas perut, sementara tubuh bawah sudah ditutup dengan selimut. Dokter cantik itu mengolesi dengan gel yang dingin di sepanjang permukaan perut. Aksa terus saja mengamati tanpa banyak bicara. Dia sudah tak sabar ingin segera bertemu dengan calon buah hatinya. Kemudian dokter itu mulai menempelkan sebuah alat yang sudah terhubung dengan layar monitor di samping ranjang. Berputar-putar di seluruh permukaan perut dan berhenti. Mata Naura dan Aksa sontai mematap layar monitor. Detak jantung normal ya bu, air ketuban juga jernih, dan bulatan kecil di layar itu calon bayi kalian. Sang dokter terus memutar alat itu sembari menerangkan. Perasaan Aksa begitu membuncah saat melihat benda bulat yang diklaim oleh sang dokter sebagai calon buat hatinya. Ya ampun, kenapa kecil sekali? Apa itu adalah calon bayiku? Saham yang sudah aku tanam di rahim Rara. Kecil banget ya dok, tanya Aksa tanpa sadar. Dia sungguh penasaran dengan apa yang diucapkan sang dokter. Bahkan tak lebih besar dari biji kacang tanah. Iya pak, nanti akan tumbuh besar sesuai dengan usianya ya. Makanya ibunya harus makan dengan teratur. Gizinya juga harus diperhatikan ya bu, kata dokter itu sembari tersenyum. Loh, sepertinya ada yang terlewat. Ada 1 buah kantung janin lagi yang muncul. Selamat ya pak, bu, ternyata ada 2 kantung janin di rahim ibu. Aksa dan Naura saling berpandangan, sama-sama tak mengerti dengan apa yang baru diucap oleh sang dokter. Apa maksudnya? 2 kantung. Maksudnya apa ya dok? Tanya Naura. Dia takut jika kandungannya kenapa-napa. Sebagai orang awam tentu saja dia tak begitu paham dengan istilah medis dan sejenisnya. Ibu tengah hamil 2 janin bu, jadi insya Allah ibu akan melahirkan bayi kembar. Begitu penjelasan dari sang dokter. Apa? Kompak Aksa dan Naura.